Indonesia dipastikan tetap punya wakil di MotoGP setelah Mario Suryo Aji dipertahankan oleh Honda Tim Asia di skuad Moto2 mereka. Nama Mario Aji masuk dalam daftar pembalap yang diumumkan oleh Honda Tim Asia pada Selasa 22 Oktober 2024. Mario akan dipasangkan dengan Yuki Kuni, pembalap Jepang yang kembali ke sirkus Grand Prix setelah penampilan terakhirnya pada 2021 silam. Yuki Kuni akan mengisi kursi yang ditinggalkan Somkiat Chantra, rekan tim Mario yang mendapatkan promosi ke MotoGP bareng LCR Honda. Debut Mario di kelas Moto2 pada musim ini sebenarnya berjalan dengan tidak mulus. Setelah sakit di tengah tes pramusim, pembalap asal Magetan itu mendapatkan cobaan lain dengan cedera arm pump yang memerlukan operasi pada awal musim. Meski begitu, Mario menunjukkan progres yang positif. Hingga kejuaraan menyelesaikan 17 balapan dari 20 seri yang direncanakan, Mario telah finish di zona poin alias posisi 15 besar sebanyak 4 kali. Memang belum ada kejutan lain dari Mario seperti saat menembus 3 besar di kualifikasi Moto3 Indonesia atau bersaing untuk posisi ke-10 di balapan Moto3 Italia pada 2022. Akan tetapi potensi yang telah ditunjukkan Mario membuat Honda Tim Asia yakin untuk memberinya kesempatan lagi. Kepercayaan yang timbul dikuatkan dengan hasil Moto2 Australia kemarin, di mana Mario mendapat pujian dari manajer Honda Tim Asia, Hiroshi Aoyama. Selama akhir pekan, ia menunjukkan kecepatan yang kuat dalam kondisi basah, meski dia menghadapi beberapa tantangan dalam kondisi kering. Ini merupakan pencapaian yang signifikan baginya, ungkap Hiroshi Aoyama. Dengan demikian, Mario Aji akan menjalani musim kelimanya secara beruntun di balap motor Grand Prix pada tahun depan. Sayangnya, belum ada pembalap Indonesia lain yang menyusul jejak Mario. Indonesia masih memiliki 2 pembalap muda di kompetisi Road to MotoGP, yakni Fadilah Arbi Aditama di Junior GP dan Veda Ega Pratama di Red Bull Rookies Cup. Tapi sayangnya mereka belum memiliki umur yang cukup untuk mengikuti kejuaraan Moto3 yang ada di kelas MotoGP tersebut. Jorge Martin punya catatan bagus di MotoGP Thailand musim lalu saat dia menjadi pemenang di sirkuit Buriram dengan Francesco Bagnaia finish tepat di belakangnya. Bila situasi itu terulang musim ini, tentu selisih poin keduanya akan kembali melebar. Martin, sang pemuncak klasemen, baru saja menggandakan keunggulan atas Bagnaia menjadi 20 poin menyusul hasil apiknya di MotoGP Australia 2024. Pembalap Primex Racing tersebut menang di sprint race dan finish di peringkat 2, sementara Pecco berada di peringkat 4 sprint race dan menyelesaikan balapan utama di posisi 3. Pada ujung musim ini, persaingan kedua pembalap memang ketat. Jarak 20 poin bisa saja terpangkas saat balapan di Buriram kelar. Pria Spanyol itu tak salah mengingat perjuangan Bagnaia juga pasti masih jauh dari kata usai. Juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 tersebut punya pengalaman serta kemampuan buat menangani tekanan di situasi kritis seperti saat ini. Yang pasti, Bagnaia tak ingin jarak dari Martin melebar usai menjalani 2 balapan di Asia Tenggara ini. Setelah Thailand, seri MotoGP 2024 bergeser ke Malaysia sebelum menjalani balapan pamungkas di Valencia, Spanyol. Seri penutup tak akan mudah bagi Francesco Bagnaia karena Jorge Martin bakal beraksi di hadapan publiknya sendiri. Hal lain yang perlu diwaspadai, 2 pembalap teratas ini adalah kebangkitan Marc Marquez. Rider Gresini tersebut bisa dengan tiba-tiba menang di Australia. Walau bisa dibilang peluangnya menjadi juara dunia tahun ini kecil, Marquez bisa saja kembali mengganggu persaingan Martin Bagnaia. Marc Marquez kembali berhasil membuktikan dirinya sekali lagi dengan merengkuh kemenangan pada seri MotoGP Australia 2024 akhir pekan kemarin. 2 rider kuat musim ini yaitu Francesco Bagnaia dari Ducati dan Jorge Martin selaku andalan Pramac Racing tak bisa berbuat banyak.
Perusahaan pelumas Inggris akan bergabung dengan Honda setelah berakhirnya hubungan dengan Repsol yang telah terjalin selama 3 dekade. Tim pabrikan Honda MotoGP sedang menyelesaikan kesepakatan dengan Castrol untuk menggantikan Repsol mulai musim 2025. Meskipun sudah menjadi rahasia umum selama berbulan-bulan, para eksekutif Repsol secara resmi memberitahu Honda tentang niat mereka untuk tidak memperpanjang kontrak sponsor mereka dan akan berakhir pada akhir musim ini. Dengan pernyataan singkat yang disampaikan setelah balapan MotoGP, perusahaan asal Spanyol tersebut mengakhiri 30 tahun hubungan yang mulai kehilangan kekuatan setelah kepergian Marc Marquez dari tim asal Jepang tersebut pada akhir tahun lalu. Kemitraan Honda dimulai pada 1995 dan sejak saat itu telah menghasilkan total 15 gelar pembalap, 10 gelar konstruktor, dan 183 kemenangan balapan. Dengan perpisahan yang tinggal beberapa bulan lagi, sebagian besar media telah mengetahui bahwa Honda telah menyetujui kesepakatan dengan Castrol, perusahaan pelumas asal Inggris, untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Repsol mulai musim depan dan seterusnya. Meskipun hubungan antara Castrol dan tim pabrikan yang berbasis di Tokyo ini tidak akan mencapai status sponsor utama pada tahun 2025, namun hubungan tersebut bisa berlanjut tergantung pada sejumlah faktor yang menjadikan perusahaan bahan bakar dan pelumas tersebut sebagai sponsor utama. Di sisi garasi saat ini ditempati Johan Zarco. Namun kemitraan baru dengan tim pabrikan ini tidak akan mengganggu kemitraan yang sudah terjalin dengan LCR.